Video ini dibuat menggunakan teknologi AI. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Saudara-saudari terkasih, di tengah dunia yang penuh dengan tekanan, kekacauan, dan ketidakpastian seperti sekarang ini, kita seringkali merasa lemah dan tidak berdaya. Sepertinya setiap hari kita dihadapkan pada tantangan baru yang menguji kekuatan kita. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, kekuatan seperti apa yang sebetulnya kita andalkan? Apakah kekuatan dari diri kita sendiri, hayat alamiah kita, cukup untuk menghadapi semua ini? Hari ini, kita akan merenungkan sebuah kisah yang sangat kuat dari Matius pasal 26, yang akan menyingkapkan betapa rapuhnya manusia alamiah kita, dan betapa kita sangat membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mari kita buka Alkitab kita ke Matius 26, mulai dari ayat 57. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ia dibawa ke hadapan Kayafas, sang imam besar. Di sana, para ahli Taurat dan tua-tua sudah berkumpul. Bayangkan suasana malam itu, ruangan itu penuh dengan kebencian, tuduhan palsu, dan niat jahat. Ayat 59 dan 60 mengatakan, imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak mendapatnya. Sekalipun tampil banyak saksi dusta. Lihatlah, seluruh sistem keagamaan dan hukum pada saat itu berkonspirasi untuk menjatuhkan satu orang. Saksi-saksi palsu datang silih berganti, melemparkan tuduhan yang tidak berdasar. Namun, apa yang Yesus lakukan? Ayat 63 mengatakan, tetapi Yesus tetap diam, diam yang penuh kuasa, diam yang penuh kemenangan. Ini bukan diam karena takut atau tidak punya jawaban. Ini adalah diam yang menggenapi nubuat Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Dalam Yesaya 53 ayat 7, tertulis, dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus, dalam kemanusiaannya yang sempurna, berdiri teguh di tengah badai fitnah. Ia tidak membela diri, ia tidak berdebat. Ia membiarkan semua kepalsuan itu menimpa dirinya, karena ia tahu misinya jauh lebih besar. Ia sedang berdiri di sana bukan hanya sebagai seorang manusia, tetapi sebagai anak domba Allah yang akan menanggung dosa dunia. Ketenangannya adalah bukti kekuatan ilahi yang bekerja di dalam dirinya. Lalu, imam besar Kayafas yang merasa frustrasi mengajukan pertanyaan pamungkas. Di ayat 63, ia berkata, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Ini adalah momen puncaknya, dan sekarang, Yesus menjawab. Ayat 64 mencatat jawabannya, engkau telah mengatakannya, akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan, di langit. Perhatikan baik-baik jawaban Yesus, ia tidak hanya mengaku sebagai anak Allah, ia juga menyebut dirinya anak manusia. Ini adalah identitas ganda yang luar biasa. Sebagai anak Allah, ia memiliki hayat dan natur ilahi. Dialah Allah itu sendiri, namun, sebagai anak manusia, dia mengenakan daging dan darah, menjadi sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dosa. Mengapa ini penting? Karena sebagai anak Allah, ia membawa kerajaan surga ke bumi, dan sebagai anak manusia, ia, melalui kematian dan kebangkitannya, akan mendirikan kerajaan itu di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Ia adalah jembatan antara surga dan bumi, antara Allah dan manusia. Dengan jawaban ini, Yesus sedang menyatakan bahwa kerajaannya bukanlah kerajaan duniawi yang bisa dihancurkan oleh tuduhan palsu, melainkan kerajaan surgawi yang kekal. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita dari ruang sidang ke halaman di luar. Di sana, ada seorang murid yang beberapa jam sebelumnya dengan gagah berani berkata, sekalipun aku harus mati bersamamu, aku takkan menyangkal engkau. Murid itu adalah Petrus. Matius 26 ayat 69 memberitahu kita bahwa Petrus sedang duduk di luar di halaman. Lalu seorang hamba perempuan datang kepadanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Lihatlah apa yang terjadi. Tekanan datang dari sumber yang tak terduga. Bukan dari tentara Romawi atau imam besar, tetapi dari seorang hamba perempuan. Dan apa reaksi Petrus, sang batu karang? Ayat 70,
tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Penyangkalan pertama, hayat alamiah Petrus yang penuh percaya diri mulai goyah di bawah tekanan. Cerita tidak berhenti di situ. Petrus pindah ke pintu gerbang, mungkin mencoba menghindari perhatian, tetapi hamba lain melihatnya dan berkata kepada orang-orang di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tekanan kedua, kali ini Petrus menyangkal dengan lebih keras. Ayat 72, dan ia menyangkalnya lagi dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Sumpah keluar dari mulut yang sama yang pernah berjanji untuk mati bagi Yesus. Betapa cepatnya kekuatan alamiah kita hancur. Dan akhirnya, puncak kegagalan itu tiba. Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari logatmu." Sekarang bukan hanya satu orang, tetapi sekelompok orang. Tekanan memuncak, dan Petrus. Ayat 74. Maka mulailah ia mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ia mulai mengutuk. Bayangkan, murid terdekat Yesus yang telah melihat mukjizat dan mendengar ajarannya, kini mengutuk dan bersumpah bahwa ia tidak mengenal gurunya. Dan tepat pada saat itu, ayam pun berkokok. Petrus teringat perkataan Yesus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ayat 75 mengatakan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tangisan Petrus adalah tangisan kehancuran. Tangisan seorang pria yang menyadari bahwa kekuatan, keberanian, dan kesetiaan yang ia banggakan ternyata hanyalah ilusi. Hayat alamiahnya, hayat manusianya, telah gagal total di bawah tekanan. Saudara-saudari, kisah Petrus adalah cermin bagi kita semua. Kontras antara Yesus di ruang sidang dan Petrus di halaman sangatlah jelas. Yesus, yang menghadapi seluruh sistem yang korup, berdiri teguh dalam ketenangan ilahi. Petrus, yang hanya menghadapi pertanyaan dari beberapa orang biasa, hancur berkeping-keping. Mengapa? Karena Yesus hidup oleh hayat ilahi di dalam kemanusiaannya, sementara Petrus, pada saat itu, masih mengandalkan hayat alamiahnya yang penuh kelemahan. Kisah ini menyingkapkan sebuah kebenaran fundamental. Manusia alamiah kita tidak peduli seberapa kuat, seberapa tulus, atau seberapa percaya diri kita, pada akhirnya pasti akan gagal. Kita dikendalikan oleh lingkungan kita. Ketika situasinya baik, kita mungkin merasa kuat dan setia. Tetapi ketika tekanan datang, ketika ketakutan menyelinap masuk, ketika kenyamanan kita terancam, hayat alamiah kita akan selalu memilih jalan yang mudah, jalan penyangkalan diri. Kita mungkin tidak menyangkal Yesus dengan mulut kita seperti Petrus. Tetapi kita bisa menyangkalnya dengan cara hidup kita, dengan kompromi kita, dengan keengganan kita untuk berdiri bagi kebenaran. Inilah pelajaran besar bagi kita hari ini. Kita tidak bisa menjadi pemenang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengatasi tekanan dunia ini dengan tekad kita sendiri. Upaya kita untuk menjadi orang Kristen yang baik dari diri kita sendiri sama seperti upaya Petrus untuk setia dengan kekuatannya sendiri. Itu pasti akan berakhir dengan kegagalan dan tangisan penyesalan. Namun, puji Tuhan, cerita tidak berakhir dengan kegagalan Petrus. Kita tahu bahwa setelah kebangkitannya, Yesus secara khusus memulihkan Petrus. Yesus tidak meninggalkannya dalam kegagalannya. Sebaliknya, pada hari Pentakosta, Petrus yang sama, yang pernah begitu takut pada seorang hamba perempuan, berdiri di hadapan ribuan orang dan dengan berani memberitakan Injil, membawa 3.000 jiwa kepada Kristus. Apa yang berubah? Petrus tidak lagi mengandalkan hayat alamiahnya. Ia telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia telah menerima hayat ilahi yang bangkit, hayat Kristus sendiri, untuk hidup di dalam dirinya. Inilah harapan kita. Kegagalan kita bukanlah akhir dari cerita. Sebaliknya, pengakuan akan kelemahan kita adalah awal dari kemenangan sejati. Ketika kita, seperti Petrus, sampai pada titik di mana kita menyadari bahwa kita tidak bisa, saat itulah kita membuka diri untuk menerima Dia yang bisa. Ketika kita berhenti mencoba dengan kekuatan kita sendiri, saat itulah kita memberi ruang bagi hayat ilahi untuk bekerja melalui kita. Jadi, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus berhenti mempercayai diri kita sendiri. Sadarilah bahwa hayat alamiah kita adalah sumber kegagalan. Kedua, kita harus setiap hari, setiap saat, berbalik kepada roh kita. 1 Korintus 6:17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Di dalam roh kita inilah kita bersentuhan dengan Tuhan.
Di sanalah kita dapat menerima hayat-Nya yang ilahi sebagai persediaan kita saat tekanan datang. Jangan bereaksi dengan hayat alamiah kita. Berhentilah sejenak, berdoalah, panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus. Dan berbaliklah ke dalam rohmu, dan biarkan hayat-Nya yang tenang dan penuh kemenangan itu mengalir melalui dirimu. Kemenangan Kristen bukanlah tentang menjadi lebih kuat, tetapi tentang menjadi lebih lemah dalam diri kita sendiri, sehingga Kristus dapat menjadi lebih kuat di dalam kita. Ini bukan tentang kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi tentang membiarkan Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam dan melalui kita. Mari kita belajar dari kontras antara Yesus dan Petrus. Yesus menunjukkan kepada kita standar kemanusiaan yang hidup oleh hayat ilahi. Petrus menunjukkan kepada kita realitas menyedihkan dari hayat alamiah yang terpisah dari Allah. Pilihan ada di tangan kita setiap hari. Apakah kita akan hidup dengan kekuatan kita sendiri dan pasti gagal? Atau kita akan mengakui kelemahan kita, berbalik kepada Tuhan di dalam roh kita, dan mengalami kemenangan-Nya yang mulia? Semoga Tuhan membuka mata hati kita untuk melihat kebenaran ini. Jangan berkecil hati karena kegagalan masa lalu Anda. Lihatlah itu sebagai undangan dari Tuhan untuk berhenti berjuang dan mulai berserah. Dia menantikan Anda untuk datang kepadanya, mengakui kebutuhan Anda, dan menerima hayat-Nya yang berkelimpahan. Hayat yang tidak akan pernah gagal. Hayat yang akan mengubah Anda dari seorang penyangkal seperti Petrus menjadi seorang saksi yang berani bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih telah menyimak. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada orang lain, dan berlangganan saluran kami untuk konten-konten rohani lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.